Akhirnya selesai juga. Mas Benny, makasih ya tadi bantuin. Sama-sama Rara. Tapi beta pun perut nih lapar sekali. Bagaimana kalau katong dulu nih cari makan di luar? Yuk. Tapi Mas Benny yang traktir ya? Oh, tenang saja, beta traktir semua pesanan Rara hari ini. Tapi bagaimana kalau tidak dibolehkan sama Mami begitu? Kita keluarnya diem-diem aja, Mas. Jangan izin Mami. Oh, begitu. Ya sudah. Yuk, kita berangkat. Mas Benny, kayaknya Rara nggak jadi ikut pergi deh. Rara mau rapi-rapi buku aja. Ya sudah Rara, tidak apa-apa. Biar beta cari makan sendiri saja ya. Kok nggak jadi jalan? Kenapa, Ra? Emangnya Rara boleh nih pergi sama Mas Benny? Boleh. Mami mau nitip, Mami juga mau makan. Beneran nih? Mau nitip apa? Mami memang mau nitip apa? Bilang saja. Sik. Aduh, uangnya di mana ya? Sebentar. Mami. Tenang. Mami tidak perlu mengeluarkan uang. Biar beta yang bayar semua pesanan Mami begitu. Oh ya wes, kalau gitu Mami nitip capcay 3, buyung hai 2, bihun goreng 1, nasi goreng 1, ayam goreng mentega 2, udang goreng mentega 1. Hah? Kok banyak banget sih ini? Sekalian buat nanti makan malam. Mas Benny. Permisi. Pak Borisnya ada? Ada kok, Mbak. Nggak lagi sibuk kan? Enggak kok, Mbak. Kebetulan hari ini Pak Boris waktunya lagi longgar. Mak, cantik kali cewek ini. Kenalin, aku Lolo, adiknya Bang Boris yang punya kantor ini. Hah? Iya. Adanya Boris? Nggak mungkin lah. Oh, kau nggak yakin ya? Karena aku OB dan abangku seorang direktur, iya kan? Bukan itu. Terus? Wajahnya kamu itu loh, beda jauh. Kalau Boris kan ganteng. Kalau kamu... Kenapa aku? Enggak. Bang Lolo, Bu Laras kesini. Udah nggak apa-apa, biar aja. Inilah yang ditunggu-tunggu, biar terjadi peperangan dunia ketiga. Lolo, Miranda, Laras. Wah, lagi pada santai-santai ya. Iya, Bu. Jam segini kita emang lagi santai. Kakak sendirian aja? Dio sama Eci mana? Dio sama Eci sama Mbak Suster lagi di rumah. Miranda. Mas Boris ada kan di dalam? Ada. Bang Boris ada di ruangannya. Kakak masuk aja langsung. Gak usah pakai ketuk-ketuk pintu, biar surprise. Gitu ya? Surprise! Yaudah kalau gitu, aku masuk dulu ya. Iya Kak, langsung. Cepat. Biar senang istrinya datang kan. Surprise! Jadi begini, Reza, kau masih punya nggak sial yang sama persis kayak waktu itu kau kasih sama aku? Kenapa? Satu kurang. Bukan kurang. Gini. Jadi sial yang waktu itu kau kasih sama aku, itu kau kasih ke mertuaku. Nah sekarang sialnya itu kena cairan pemutih jadi luntur gitu. Apa? Jadi sialan dari aku malah kamu kasih ke mertua kamu? Kamu tuh bener-bener gak bisa menghargai pemberian orang ya? Sayang, Laras, pelabuhan hatiku. Oh, sekarang Laras tahu. Ternyata syal yang kamu kasih Mami itu pemberian wanita tadi ya? Itu oleh-oleh sayang, dia kan dari luar negeri, jadi ngasih aku oleh-oleh syal begitu. Bah, sakarepmu! Halo Kakak, sehat? Ngapain kamu? Hah? Nempelin kuping ke sini Kak. Itu namanya guping. Wah, pakai kuping sebelah mana? Ini. Yang itu.
Mau pelan, mau kencang? Darmi, Makmur. Dia Mbak Laras. Gimana Mbak? Darmi, Makmur. Aku mau lihat shawl pemberian Mas Boris yang untuk Mami. Ambil. Kasih ya Mbak, Cepat. Maafin kita ya Mbak, semuanya terjadi bukan karena sengaja. Ini terjadi begitu aja, salahnya ya masing-masing pihak punya ya peranan. Udah, Mur. Ya. Tapi saya nggak enak. Maaf ya. Mbak Laras nun sewu. Laras, Papi minta maaf. Laras, Papi punya penjelasan untuk semua ini. Jadi awalnya yang bikin rusak shawl itu Papi, karena Papi pakai lap untuk oli yang ada di tangan Papi tadi shawlnya. Papi, yang bikin Laras marah bukan karena itu, Pi. Yang bikin Laras marah itu ternyata shawl itu pemberian teman wanitanya Mas Boris. Apa? Mas Boris? Keterlaluan. Gak nyangka. Masa sih Boris begitu? Wow. Boris. Gak bisa dikituin. Mas Boris. Gara-gara Boris. Waduh, ini shawl dari Boris emang bagus ya. Kainnya juga dari sutra loh. Walah, coba dari dulu dia kasih kayak begini. Oh. Kok aku makin cantik sih? Makin muda. Makin langsing. Laras, wajar kalau ada teman yang kasih hadiah oleh-oleh. Apalagi kalau baru pulang dari luar negeri. Jadi kamu jangan cemburu sama Boris. Papi yakin Boris tidak akan macam-macam. Iya, Laras ngerti kok, Pi. Berarti yo percuma aja kita mau ganti shawl itu. Awang jebol shawl itu belinya di luar negeri. Aduh, useless banget loh ya. Nah, makanya daripada makin pusing, makin bulat. Gimana kalau saya sarankan Ndoro Papi ya Mbok jujur aja sama Ndoro Mami. Jujur, biar hidup kita nggak hancur. Loh. Ada musuh-musuh gini toh? Ada Laras. Kok nggak bilang-bilang sih, Ndok? Baru dateng kok, Mi. Oh, aduh. Ras, kok wajahmu kemerungsung gitu toh? Pasti ada nggak beres lagi kan? Pasti kamu berantem lagi kan sama Boris? Iya toh? Bentar, biar Papi yang jelaskan. Sebenarnya masalahnya bukan dengan Laras atau Boris, Mami. Tapi Papi harus jujur sama Mami. Papi harus jujur. Papi minta maaf. Papi. Ada wanita idaman lain. Ini. Papi tidak sengaja merusak shawl Mami. Shawl Mami jadi luntur. Rusak, luntur. Saya perjelas Ndoro, sebelumnya saya nyuwun Gunging Samudra Pangaksami. Kejadian ini berawal dari Ndoro Papi yang nggak sengaja ngelap tangannya yang penuh dengan oli pakai shawl Ndoro Mami. Terus kami coba cuci, tapi ternyata salah pakai obat pemutih. Kesalahan obat pemutih itu tidak lain dan tidak bukan adalah kelalaian saya Ndoro Mami. Makmur. Saya tidak bisa bedain mana sabun cuci cair dengan pemutih. Mohon kami jangan Darmi, Mami itu minta shawl masuk laundry, bukan dicuci sendiri.
Tuh kan jadinya luntur, rusak. Alah. Aduh, Mi, maafin aku ya, Mi. Aku juga. Aku banyak salah sama kamu. Aku juga. Aku ya. Mama Mami sampai stres, Mur. Bukan stres. Alah, itu shawl udah lama nggak dipakai. Sengaja mau dimasukin laundry biar jadi wangi, biar jadi kayak baru lagi. Udah biarin. Lagian Mami udah mendapatkan shawl penggantinya. Nih, walaupun motifnya hampir sama, tapi ini beda. Ada bunder-bunder merahnya. Terus kainnya terbuat dari sutra. Nah, ini shawl dari Boris. Loh, ini yang pemberiannya Mas Boris? Iya, bagus toh, bagus toh. Oh, maksudnya pemberian teman perempuannya Mas Boris? Rasa diperjelas. Ini loh, lihat.